Halo 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 semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini temanya adalah bagaimana kesan kalian pada saat pertama kali nonton Super Sentai. Karena gue yakin banget Super Sentai itu bukan jadi kayak tontonan tokusatsu pertama kalian. Karena biasanya tontonan tokusatsu pertama tuh ya Power Ranger, terus ada Ultraman, ada Kamen Rider. Nah pasti pada saat kalian udah coba nonton ketiga series tersebut dan memutuskan untuk mencoba nonton Super Sentai, itu udah pasti beda ya feel-nya. Jadi ya, mari kita langsung masuk aja ke jawaban dari kalian. Yang pertama ini ada dari Upin dan Ipin Indonesia. Kesan pertama saya pertama nonton Super Sentai itu merasa Super Sentai itu anak-anak banget. Apalagi saya suka nonton Ninja, itu menurut saya ceritanya lumayan seru. Walaupun lebih suka nonton Upin Ipin sih. Jadi setelah itu saya suka deh sama Super Sentai. Bisa dibilang kalau Super Sentai yang pertama kali ditonton oleh Upin Ipin Indonesia adalah Ninja ya. Dan bener banget seperti yang udah dibilang sama Upin Ipin Indonesia, pasti kebanyakan orang pada saat pertama kali nonton Super Sentai, kesan pertamanya adalah ini anak-anak banget. Tontonan anak-anaknya tuh beneran lebih berasa dibandingkan dengan seri tokusatsu lainnya. Oke, terima kasih buat Upin Ipin Indonesia. Berikutnya ada dari Dadu Karyawan. Kesan pertama saya saat menonton Super Sentai itu awal-awalnya kayak garing dan membosankan. Tapi semakin masuk ke cerita, kayak jadi semakin seru. Dulu waktu kecil, Sentai pertama yang saya tonton kalau nggak salah adalah Jetman, yang selalu nonton sebelum berangkat sekolah dan hampir nonton terus, nggak pernah ketinggalan. Soalnya Jetman ceritanya seru banget pas zaman itu. Dan Sentai sekarang yang seru mungkin cuma Geki Ranger, Shinkenger, Gokaiger, Go Buster, Kyuranger, Kiramager, dan lainnya. Well, ya setuju banget sih kalau lagi-lagi kalau pindahan dari seri toko lain ke Super Sentai, awalnya ya selain tadi anak-anak banget, ya udah pasti garing dan membosankan. Karena Super Sentai itu baru seru kalau emang udah masuk ke inti ceritanya sih. Jadi kayak emang start di awal tuh lambat banget. Dan ternyata Sentai yang pertama ditonton adalah Jetman ya, waktu masih tayang di TV. Oke, terima kasih buat Dadu Karyawan. Berikutnya ada dari Devri Andreadi. Kesan pertama gua nonton Super Sentai awalnya biasa aja. Karena pas nonton Sentai pertama itu waktu gua masih umur berapa ya, gua lupa. Waktu itu zamannya Choriki Sentai Oranger, Gosei Sentai Dai Ranger, sama Ninja Sentai Kaku Ranger tayang di TV. Gua taunya itu semua Power Ranger. Bahkan sampai penayangan K-Ranger dan Mega Ranger di TV pun pemahaman gue tetap sama. Hingga akhirnya gue kenal Super Sentai itu pas udah kelas 9 SMP. Itu pun gak sengaja pas ikutan adik sepupu gue nonton series Bokenger di kaset DVD. Nah disitu gue bingung, kenapa gak ada kata-kata Power Ranger? Padahal itu Power Ranger figur gue. Iseng akhirnya gue cari di internet, karena waktu itu masih pakai Nokia X2 nyarinya dan muncullah sesuai dengan judul di kaset DVD. Gua kira awalnya Sentai itu versi lain dari Power Ranger dan lebih dulu Power Ranger. Ternyata sebaliknya. Dari situ gua sadar ternyata selama ini gua lebih dulu nonton Super Sentai ketimbang Power Ranger. Dan gua pun mengenal ulang sejarahnya, kapan Super Sentai itu lahir dan kapan Power Ranger itu sendiri lahir. Dari situ gua justru malah tertarik sama seri Sentai-nya ketimbang versi Power Ranger-nya. Akhirnya gua coba nonton seri Sentai dengan random, mulai dari Bokenger, Time Ranger, Jetman, Five Man, Kyoryuger. Dan pas penayangan series ke-41 Super Sentai, gua putusin buat ngikutin seriesnya sampai hari ini di series ke-46. So, the best buat Super Sentai dan buat semua yang pernah nontonnya mulai dari kecil sampai sekarang. Pengalaman yang menarik ya dari Devri Andreadi. Jujur aja, pada saat kecil pun gua mengalami hal yang sama ya. Gua dulu waktu nonton K-Ranger di TV, kalau nggak salah Indosiar deh seinget gua. Nah, gua itu ngikutin dari awal sampai akhir. Pas seriesnya udah tamat, minggu depannya yang tayang itu adalah Power Ranger Turbo. Nah pas bocah gue mikir, kenapa ini kostum Rangernya sama, adegannya sama, tapi kok orang-orangnya beda ya? Dulu gue sampai ngira kalau Power Ranger Turbo adalah season selanjutnya dari K-Ranger.
karena tayangnya emang persis banget setelah tamat dari Car Ranger. Oke, terima kasih buat Devri Andriadi. Lalu selanjutnya ada dari Reri Muhammad. Kesan pertama saya saat nonton Super Sentai berasa seru, dan saya sampai melihat beberapa cerita terutama dari Kyoryuger sampai sekarang. Walaupun pas 2015 saya mulai menyimak Power Ranger lagi karena ada Power Ranger Dino Charge. Super Sentai tetap saya simak walaupun sejak 2017 agak acak karena beberapa kesibukan. Reri ini bisa dibilang masih terbilang baru di Super Sentai karena dia ini nonton dari eranya Kyoryuger 2012-2013 deh kalau nggak salah ya. Dan sebenarnya gua pun pada saat itu ingin mulai mencoba nonton Super Sentai, tapi waktu 2012-2013 tuh gue masih gak ngerti banget gimana caranya searching di internet. Gue nggak tahu harus nonton di mana atau download di mana. Tapi pada saat itu gue nontonnya cuman Kamen Rider Gaim. Jadi sebelum Kamen Rider Gaim ke bawah atau 2013 ke bawah, gue nonton Super Sentai Kamen Rider itu melalui ya kaset DVD bajakan. Dan di sini Reri pun bilang ya, dia mulai tertarik buat nonton Power Ranger Dino Charge karena ya temanya itu ngambil dari Kyoryuger, dimana itu adalah Super Sentai pertama yang Reri tonton. Oke, terima kasih Reri Muhammad. Berikutnya dari Haikal Ganteng. Kesan pertama saat nonton Super Sentai itu kayak bingung gitu. Soalnya di AS atau Amerika Serikat ada film yang formatnya pahlawan warna-warni yang bertujuan untuk melindungi dunia. Nah, habis itu saya malah kayak kecewa, kesal dan lain-lain sama Super Sentai. Tapi pas nonton YouTube dan lain-lain, saya akhirnya tahu kalau Super Sentai duluan yang tayang jauh sebelum Power Ranger. Apa yang dialamin sama Haikal ini emang banyak kejadian di banyak orang ya. Karena kita sebelumnya emang sudah terbiasa dengan nonton Power Ranger, tiba-tiba kita tahu dengan yang namanya Super Sentai, sudah pasti respon utama kita, loh kok ada yang niru sih? Tapi di sini dibilang pada akhirnya Haikal ini mencari tahu kalau faktanya emang berkebalikan ya, yaitu Super Sentai dulu baru Power Ranger. Terima kasih buat Haikal Ganteng. Selanjutnya ada dari James Ezra. Kesan pertama saya nonton Super Sentai adalah luar biasa. Kenapa? Karena Super Sentai menurut saya ada banyak menghadirkan perubahan-perubahan nuansa di seriesnya. Kalau Power Ranger kan kalau nggak salah yang berubah nuansa itu ketika di Mighty Morphin Power Ranger season 2 sampai 3. Selebihnya tidak. Tapi kalau Super Sentai dia ada perubahan nuansanya, dan jujur saya suka tokusatsu yang ada perubahan nuansanya. Perubahan nuansa tuh yang dimaksud kayak gimana ya? Gua sendiri pun bingung nih, maaf banget. Oke, terima kasih buat James Ezra. Selanjutnya ada Fajar Pratama. Pas awalnya tuh nonton Jungle Fury bagus, nggak taunya pas udah ada internet dicek ada versi Jepang yang original, dan dari situ mulai nonton seri Super Sentai. Lagi-lagi emang kebanyakan pengalaman orang seperti itu sih. Kita nonton versi Power Ranger-nya terus ternyata seru, berikutnya kita mulai searching dan pada akhirnya nemu kalau ada versi Jepangnya. Oke, terima kasih Fajar Pratama. Dan terakhir ada dari Rafael Jonathan Matulatan. Nonton adaptasi dari SPD sih biasa aja. Nonton adaptasi dari SPD sih biasa aja di awal, di tengah seru dan keterusan sampai seri sebelum 45 tahun di series. Untuk NF itu sih aneh berhenti nonton di tengah karena nggak seru, kembali lagi nonton pas Momotaro debut. Jadi si Rafael ini nonton awalnya tuh pas SPD ya. Dari mulai nonton SPD ternyata seru, lanjut lagi sampai Zenkaiger, tapi di Zenkaiger dia nggak nonton sampai tamat, dan baru lanjut nonton lagi pada saat Don Brother ini tayang ya. Oke, terima kasih buat Rafael Jonathan Matulatan. Oke, jadi kayaknya itu aja sih ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah ngikutin konten sore-sore kali ini. Untuk pertanyaan berikutnya, jangan lupa selalu cek di kolom community ya. Karena kali ini tuh gue bakalan ngepost pertanyaan buat konten sore-sore ada di kolom komunitas. Makanya jangan lupa subscribe supaya kalian gitu nggak ketinggalan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan sampai berjumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye. Ciao.